Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saat ini belum hadir di tengah-tengah kita, Kiai kita tercinta, pengasuh kita tercinta, Kiai Abdul Hassam, yang saat ini sedang berada di Jakarta, sedang bertugas. Mudah-mudahan beliau diparingi sehat, diparingi mudah urusannya, diparingi kuat. Yang kami hormati pada kepala sekolah SMA, Pesantren Rakyat, SMP, Pesantren Rakyat Al-Amin, SD, TK dan PAUD. Yang kami hormati pada Ketua Yayasan Bapak Haryadi Catur Pamungkas, yang kami hormati kepada Direktur Fakultatif yang sedang bertugas juga menghadiri upacara di Pendopo Kabupaten Malang. Yang tidak lupa, yang saya cintai, yang saya banggakan, anak-anak saya, santri-santri saya semuanya, yang mudah-mudahan oleh Allah selalu diparingi kekuatan untuk mencari ilmu, untuk bertolakul ilmi di Pesantren Rakyat Al-Amin. Mudah-mudahan seluruh santri-santri Pesantren Rakyat diparingi ilmu ingkang manfaat barokah, diparingi ilmu laduni. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari santri, tanggal 22 Oktober tahun 2025, kita diparingi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, diparingi sempat untuk melaksanakan apel hari santri yang cuacanya juga tidak begitu panas, tapi insya Allah juga tidak hujan. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sedaya, tadi malam saya itu tidak bisa tidur. Jadi sampai jam sekarang ini saya belum tidur. Bingung besok saya mau nyampaikan apa ini ke guru-guru, ke ustadz-ustadzah, juga ke anak-anak semuanya. Akhirnya tengah malam itu jam 3:30, hampir subuh, saya ditelepon oleh Yai. Berdiskusi agak panjang dan kemudian menemukan ide. Anak-anakku sekalian, kalau kita cermati logo Hari Santri, semakin tahun semakin berwarna. Yang dahulunya itu hanya hijau, sekarang ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna pink, ada warna ungu, ada warna biru. Dan bentuknya adalah seperti pita. Dan di situ ditulis Pita Cakrawala. Menghubungkan juga dengan beberapa kejadian yang menimpa kita santri. Kiai kita dipojokkan, di framing tidak bagus. Jangan kira santri hanya diam saja. Jadi rose wong Jawa lugah macan turun. Tapi inilah tantangan santri untuk menjawab negara, untuk menjawab dunia. Dari lambang Hari Santri Nasional itu sudah mencerminkan bahwa di situ adalah slogannya adalah mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Sesuai dengan kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini, kemarin-kemarin ini barusan saja menimpa kita, bahwa santri kapanpun, dimanapun tempatnya, apapun keadaannya, harus siap untuk berjuang. Karena santri itu harus siap mewarnai dunia, bukan hanya negara Indonesia. Harus siap membawa warna untuk dunia. Karena apa? Di pesantren kita itu sudah mendapatkan ilmu yang sebegitu banyaknya. Kita sudah ngaji, dibimbing dengan Ustadz Siddiq, ada Bu Inayah, ada Bu Anis, ada Mbak Isna. Terus kemudian kita sekolah, ada Pak Yahya, ada Pak Gopur, ada Pak Hari. Kemudian kita juga sudah difasilitasi oleh Kiai laboratorium yang begitu banyaknya. Ada kambing yang barusan saja kita rintis ini. Kemudian ada bonsai, ada perikanan, ada perkebunan. Kemudian dimulai lagi dengan startup kambing yang barusan saja digarap oleh Mas Iqbal. Kalau saya suruh garap, meskipun saya jurusannya TKJ,
saya tinggal tidur itu. Karena memang begitu sulitnya. Oke, harus bermain dengan kode, apa namanya itu? Coding. Harus bergelut dengan coding. Nah, ini santri juga harus semangat, juga harus melek bahwa kita di sini tidak hanya berdiri dengan kiai, dengan bunyai, dengan ustadz, ustadzah, dengan para guru, dengan hanya para santri saja tidak. Tapi kita di sini juga tumbuh bersama masyarakat. Di situ ada Pak Jun dan Maksum yang sudah menyumbangkan, merelakan tanahnya untuk jalan yang begitu lebar menuju pesantren rakyat. Kita harus juga sadar, kita berdampingan dengan masyarakat. Santri harus berani atau harus berani atau harus berani. Intinya kita tidak boleh mager, kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Karena kalau kita tidak meninggalkan zona nyaman kita, yang terjadi adalah mager, kita tidak mau belajar. Ini saya ada beberapa kerpean yang itu ya juga berpesan kepada saya. Lanjut lagi dengan adanya fitnah tentang pesantren yang marak beredar di sosial media. Menganggap pesantren ini adalah perbudakan. Menganggap pesantren adalah feodalis, menganggap pesantren adalah pendidikan tertinggal. Nyatanya banyak profesor, doktor, kemudian presiden, wakil presiden, gubernur, menteri, DPR, itu adalah alumni pondok pesantren. Betul atau tidak? Jadi jenengan ini sudah jadi santri, ojo sampai kendo. Karena apa? Santri iku wis didongakno ambek ulama, wis didongakno ambek kiai. Dan para kiai ini tadi, para santri ini tadi berdakwah dengan masif. Nih, saya beri contoh ini. Kiai ini Kiai Abdul Hasan, kiai kita itu pernah sering bahkan mungkin Mas Haji juga mengetahui bahwa Yai itu tidak peduli dengan sakit, tidak peduli dengan hujan, badai. Kalau waktunya ngaji, kalau waktunya berdakwah juga berdakwah. Sering tengah malam ini pernah saya diajak ke daerah Donomulyo, ke rumahnya Zahfa. Itu Kiai berangkat jam setengah tiga sore apa malam Mbak ya? Malam, dini hari. Itu hanya untuk ingin mengetahui ya opo wali santriku, ya opo santriku. Pernah juga tengah malam juga, ini pasti yaitu ngajaknya berangkatnya itu malam jam 12:30. Saya dibuka, Mi, ayo nganu ngomai Pak Misman, ngomai Pak Tahu itu jam 12:30 malam saya dibuka. Terus kemudian tengah malam lagi saya diajak ke daerah Romengan, ke rumahnya Cak Mat itu ya. Jadi ke rumahnya Cak Mat keliling, terus kemudian ke rumahnya Pak Juwani, ke rumahnya bapaknya Habibah itu siapa namanya? Pak Ruslan, satunya lagi Pak Helip. Itu apa? Kiai mengajak secara halus dengan terang-terangan bahwa ayo bergabung dengan pesantren rakyat itu mengasikkan. Bergabung dengan pesantren itu asik. Tidak melulu soal ngaji, tapi juga belajar tentang kehidupan. Ini yang ditakutkan oleh kelompok-kelompok selain pesantren. Karena apa? Semakin banyaknya santri, semakin banyaknya para profesor, para doktor yang dicetak oleh pesantren untuk memimpin bangsa Indonesia, untuk memimpin dunia. Mereka sudah mulai gerah. Makanya menyebarkan isu-isu yang sangat meresahkan, menframing yang tidak bagus. Itu untuk menggembosi para santri dan kemudian mempengaruhi masyarakat atau bangsa Indonesia yang belum mau mondok. Kita buktikan bahwa santri itu indah, santri itu berakhlakul karimah. Jangan-jangan logo Hari Santri ini tadi sedang memaknai pesantren rakyat. Ya, karena apa? Di sini kita ada semuanya. Ada semuanya. Pesantren rakyat sesuai dengan pendidikan yang diambil oleh Kiai tentang multikultural.
Multikultural itu bukan hanya menghargai ras berbeda, agama yang berbeda, suku yang berbeda, bukan hanya menghargai, tapi juga mengakui perbedaan itu tadi. Kalau Yai tidak mengakui, tidak akan mungkin di sini diadakan Gus Durian. Tidak mungkin mau. Tidak akan mungkin menerima tamu-tamu dari GKJW yang live in di sini. Nanti insya Allah tanggal 30 Oktober kita akan kedatangan pendeta-pendeta se-Asia. Tepuk tangan untuk pesantren rakyat. Dan mungkin pendeta-pendeta tersebut akan live in di sini, akan menginap di sini. Itu karena apa? Pesantren rakyat adalah pesantren multikultural yang menghargai perbedaan, bukan hanya menghargai, juga mengakui perbedaan. Hari ini juga kemarin Kiai itu bertemu dengan 2 jenderal dari Angkatan Laut, yaitu Jenderal Ardi Kriswanto. Terus kemudian yang kedua adalah Jenderal Agus Andrianto. Ini menandakan bahwa pesantren rakyat itu begitu besar. Makanya santri-santri ojo sampai merasa minder. Sudah pede saja. Ya, meskipun di luar sana hoaknya terlalu banter, terlalu keras, tapi kita pasti bisa mewarnai dunia. Kemudian sanad keilmuan Kiai itu juga tidak diragukan. Ya, beliau niku dulu mondoknya di Lasem. Yang ngomong niku adalah Nyai Jamilah, ibu kandungnya Ning Jazil. Ning Jazilnya Gus Kausar niku. Itu ya itu sampai makan bersama dengan Nyai Jamilah. Terus kemudian Kiai mondok di Mergosono, di Kiai Mas Duki Mahfud. Kemudian mondok lagi di Ketapang, di Kiai Muhammad Said. Kemudian di Emong oleh Profesor Mufida. Sudah tidak perlu diragukan lagi sanad keilmuan beliau. Kemudian Kiai pernah diparingi tasbih oleh Mbah Lim. Nah, Mbah Lim niki tasih saudara dengan Bunyai Jamilah, ibu kandungnya Ning Jazil. Lah Mbah Lim niki sinten? Mbah Lim niki kanca bal-balane sinten? Kiai Hamid Pasuruan. Kanca futsal lah dari arek-arek. Kemudian masih banyak lagi, diparingi teken, diparingi jas. Ini menandakan bahwa pesantren rakyat betul-betul diridhoi, betul-betul didampingi, bukan hanya oleh negara, tapi dengan ulama, dengan kiai. Makanya sing atine sik urung mantep mondok nek pesantren rakyat, mulai detik ini, mulai menit ini, monggo dimantepkan, karena jenengan tidak salah. Terakhir, al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah wal aslah summal aslah, yang artinya menjaga tradisi lama yang baik, kemudian mengambil hal baru yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul hadi ila hadil Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.